Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi anak-anak. Kedengeran suaranya? Coba dijawab selamat pagi juga gitu. Selamat pagi anak-anak. Suaranya nggak kedengeran, masih dimatiin ya? Suaranya kok nggak nyala ya? Coba suaranya kedengeran? Bisa bisa dinyalakan suaranya? Kita mau tes suara, mau tes semangatnya juga. Mhm. Bisa dinyalakan suaranya? Ya, udah ya. Kenapa saya sebut semangat pagi? Karena saya pengen ini biarpun udah siang, kita seperti semangatnya seperti masih di pagi hari. Jadi, biarpun ini udah capek mungkin, udah lewat jam makan siang gitu, kita tetap mau belajar dan mendapatkan ilmu ya. Jadi, kalau saya bilang semangat pagi anak-anak, kamu jawabnya semangat pagi gitu ya. Oke, saya ulang ya. Semangat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, sekali lagi yang lebih kencang ya, biar semangat. Semangat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke. Ya, kita mulai ya. Jadi ini perkenalan dulu. Tadi udah tahu ya nama saya Ibu Uci. Saya mengajar di sini prakarya dan wirausaha. Kemarin pas perkenalan itu saya dengar ada yang mau cita-citanya jadi pengusaha. Di sini ada yang cita-cita pengusaha nggak kemarin? Bukan ya, bukan dari kelas ini ya. Oke, kalau boleh saya ulangin dari mulai Citra kemarin cita-citanya apa Citra? Penulis novel. Penulis novel. Ah, keren. Terus kalau Kaila? Guru. Guru. Oke. Kalau Selfie? Dokter. Dokter. Kalau Dita? Gamers. Apa? Gamers. Hah? Oh, gamers. Waduh, seru banget. Oke, oke. Ya, ya, kita mulai ya. Jadi sebelum kita belajar, kita ada tata cara belajar di kelas prakarya dan wirausaha, gitu. Jadi beda kelas ini mungkin dengan kelas-kelas lainnya. Di kelas ini kita bakal lebih banyak diskusi, lebih banyak tanya, lebih banyak kerja kelompok, lebih banyak apa namanya? Ngobrol, bercerita gitu. Itu yang akan kita pelajarin karena itu akan menunjang pelajaran di wirausaha itu sendiri gitu. Jadi di sini ada tata caranya. Yang pertama, kita harus memberi semangat dan tepuk tangan kalau setiap usaha yang udah dilakukan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang diminta maju gitu, terus bicara di depan, atau misalnya saya nanya atau temennya nanya, terus temennya yang lain menjawab pertanyaan, atau juga ada saatnya harus presentasi, atau ada saatnya harus bercerita. Nah, itu setelah selesai, itu kan semuanya sebuah usaha ya. Itu setelah selesai kita harus semangatin teman-teman kita gitu. Jadi dengan tepuk tangan, yuk kita coba yuk. Sekarang 1, 2, 3 tepuk tangan semua. Ayo. Nah, jadi gitu ya. Jadi misalnya saya bilang, Citra, eh misalnya sebutkan arti pengusaha gitu. Nanti Citra akan jelaskan pengusaha seperti apa, terus nanti teman-temannya semua tepuk tangan gitu ya dan kasih semangat. Itu ya. Jadi di sini kita semua harus aktif. Untuk belajar kita harus berani. Nah, terus cara yang kedua, kita itu di sini bedanya kita harus berani salah dan berani gagal.
ya. Jadi bukan sembarang salah dan sembarang gagal. Kita di sini semua praktek. Kita di sini semua melakukan percobaan, melakukan eksperimen gitu ya. Karena di sini kan kita belajar menjadi seorang pengusaha, seorang wirausaha gitu. Di situ ada naik turunnya. Bahkan nanti ketika kamu memang terjun langsung menjadi seorang wirausahawan, di situ banyak sekali menemukan hambatan-hambatan, kegagalan-kegagalan. Nah, disinilah kita berlatih gitu. Karena sebetulnya kesalahan dan kegagalan itu adalah buat kita belajar supaya kita mendapat pengalaman yang berharga dan tujuannya untuk bisa menjadi lebih baik, ya. Jadi di sini kesalahannya tuh bukan asal-asalan. Misalnya kamu nggak boleh berani salah, udahlah sembarangan aja, bukan kayak gitu. Jadi salahnya di sini adalah kamu udah berusaha yang sungguh-sungguh, tapi ternyata kamu belum berhasil juga melakukan itu. Nah, jadi itu sebetulnya proses belajar. Kayak anak bayi yang lagi belajar jalan. Nggak mungkin tiba-tiba dari bayi nggak pernah jatuh kan? Pasti dia jalan-jalan merangkak, terus tiba-tiba kepleset, kakinya keserimpet segala macam sampai akhirnya dia bisa berlari. Nah, begitulah di kelas ini. Jadi kita mengapresiasi salah dan gagal itu untuk pengalaman gitu ya. Di sini saya kasih cerita sedikit. Ada yang pernah tahu Thomas Edison? Dia adalah penemu lampu. Ya, kebayang dong kalau misalnya sepanjang masa kita nggak pernah menemukan lampu, betapa kita ruginya, kita gelap setiap malam gitu. Nah, di sini dia itu nggak pernah bilang dia itu gagal. Dia melakukan percobaan terus-menerus sampai ribuan kali, sampai dia benar-benar menciptakan berhasil menjadi lampu. Dan dia menyebutkan itu tidak gagal, tapi dia menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Bayangin, dia sampai eksperimen, dia segala macam cara dia lakukan sampai akhirnya dia menemukan lampu yang seluruh dunia itu pakai. Betapa itu berguna dan kebayang apa manfaatnya itu dan mengalir itu pahalanya kan juga. Misalnya kita bisa melakukan itu buat manfaat buat orang banyak. Jadi di sini sekali lagi gagal itu adalah proses gitu ya. Oke. Dan yang terakhir di sini caranya adalah having fun. Ada yang tahu nggak ini artinya apa? Ada yang tahu? Ini kan bahasa Inggris. Ada yang tahu nggak artinya ini apa? Senang-senang. Yeay, tepuk tangan dong. Tepuk siapa tadi yang jawab? Citra. Ya, Citra. Senang-senang ya. Jadi kita di sini adalah tujuannya supaya kita bisa belajar dengan semangat, dengan apa namanya, mudah dan memang semuanya itu bisa eh, apa kita pelajarin dengan baik. Itu kita lakukan dengan hati yang senang gitu. Jadi jangan di sini kamu kayak aduh bingung nih pusing atau aduh susah banget gitu nggak. Jadi semua tadi saya bilang salah, gagal segala macam itu adalah proses. Jadi jangan bikin itu kamu putus asa. Jadi kamu harus semuanya tuh semangat dan senang karena kita di sini akan aktif. Jadi pembelajaran ini dua arah. Saya mau kalian juga benar-benar aktif. Kamu bisa kasih ide-ide, kamu bisa bercerita, kamu ceritain kesulitan kamu, mungkin kamu menemukan apa proses belajar atau benda yang mau kamu eksplorasi itu tuh bisa kamu ceritakan secara apa namanya tidak tidak takut-takut gitu ya, dengan kreatif, dengan ekspresif gitu. Jadi ini eh, kita punya 3 cara di kelas ini untuk menjalankan pelajaran di sini ya. Sampai di sini udah jelas belum? Udah. Ya, oke. Ya, kita mulai ya. Nah, sebelum kita belajar arti yang benar-benar sebenarnya pengusaha itu apa, di sini saya pengen tahu
ini pertanyaan ke diri kamu masing-masing ya. Apa yang saya ketahui tentang pengusaha? Di sini ada dalam kurung wirausaha karena ada perbedaan tipis antara pengusaha dan wirausaha. Jadi sebelum ke wirausaha, saya pengen tahu dulu pemahaman kamu tentang pengusaha itu apa sih? Gitu. Jadi di sini sekali lagi nggak ada salah, karena kamu memang belum belajar. Apa yang ada di kepala kamu, pengertian kamu, tolong kamu jelaskan. Coba dari Dita, coba. Menurut kamu pengusaha itu apa sih? Hmm. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Apa aja yang ada terlintas di pikiran kamu? Kebayang nggak misalnya seorang pengusaha? Atau kamu mau nyebutin contohnya juga nggak apa-apa gitu. Apa sih yang kamu ketahui pengusaha? Kan kamu pasti pernah dengar dong kata pengusaha di sini. Nah, menurut kamu definisi, bukan definisi lah, apa aja yang kamu ketahui tentang pengusaha? Coba ditanya. Seorang yang bisnis. Be- Orang berbisnis. Seorang berbisnis. Oke, kita tepukin ya Dita dengan jawabannya. Yang kedua, sekarang kalau menurut Selfie, pengusaha itu apa? Ada definisi lain nggak? Atau ada penjelasan mungkin, ada contoh lain gitu? Atau mungkin di tempat kamu, di sekitar kamu ada nggak yang kira-kira jadi pengusaha? Atau mungkin ayah ibu, siapa tahu ternyata seorang pengusaha. Atau mungkin ada saudara, ada tetangga gitu. Tadi apa jawabannya kalau dari Dita, seorang yang melakukan Berbisnis. bisnis, oke. Jadi ada lain nggak? Misalnya yang lain coba temennya yang bantu, ada selain itu penjelasannya. Merencanakan. Merencanakan apa? Seorang yang menjalankan atau merencanakan usaha atau bisnis dengan tujuan mendapat keuntungan. Tepokin dong temennya. Oke, ini kamu dapat dari buku atau memang dari pemahaman kamu atau gimana? Di buku. Di buku, oke. Kamu bawa buku ini, buku cetaknya atau apa? Nggak apa-apa. Di sini kan kita nggak ada apa ya, masih masih mengeksplorasi ya apa aja yang kamu bisa dapatkan. Itu dari buku buku tuh cetak tentang pengusaha apa wirausaha kah atau dari mana? Tadi pemahamannya tadi yang kamu barusan jelaskan, apa dari internet atau dari apa? Buku bekas SMP. Oh, oke, ya, ya. Tapi di sini ada yang berbeda nggak? Atau udah sepakat semua? Sama semua jawabannya? Ya, oke. Nah, setelah itu coba bisa tolong sebutkan contoh-contoh pengusaha. Coba dari Selfie, Dagang. pedagang, pedagang apa nih misalnya? Pedagang apa misalnya Selfie? Nggak apa-apa. Yang kamu tahu aja, yang misalnya sehari-hari kamu tahu. Bayangin kamu pengusaha tuh apa ya? Pedagang apa ya? Pedagang kan banyak ya. Ada pedagang kue, pedagang sayur, pedagang apalagi buah gitu. Menurut kamu itu pengusaha bukan? Usaha. Usaha, oke.
Nah, sekarang Kaila. Halo, selamat datang. Coba kalau Kaila contohnya apa? Contoh-contoh pengusaha. Ada nggak bisa sebutin nggak satu aja contoh pengusaha? Pengusaha apa gitu misalnya. Pengusaha. Oke, ini sebelum kita lebih jauh, kita absen lagi deh yang baru datang. Namanya siapa? Ada 2 orang ya? Ya, Enggak. 3. 3 orang. Oke, boleh ke depan. Bisa lihat eh, mukanya biar saya hafal, kenal. Mm-mm. Dan sebutin nama ya. Perkenalkan nama saya itu gitu. Ya, perkenalin nama. Halo. Mana bulan? Iya, sebutin namanya. Kenalkan, nama saya Badru. Badrun. Oke, Badrun ya. Kemarin cita-citanya jadi apa ya, Badrun ya? Badrun kemarin cita-citanya apa? Pemain bola bukan ya? Ini Bu, sinyalnya jelek. Oh, iya, iya, ya. Suara saya putus-putus ya? Sinyalnya Mm-mm. ya. Iya, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kasih tahu aja ya kalau suaranya nggak kedengeran. Di sini saya tadi belum dengar Badrun. Tadi cita-citanya apa ya kemarin saya lupa. Badrun tadi cita-citanya Suka. kemarin kemarin cita-citanya apa ya? Lupa saya. Kamu juga lupa jangan-jangan. Kamu ya udah kalau misalnya kemarin lupa sekarang cita-cita kamu jadi apa deh? Simple, sukses. Apa? Apa sukses? Pengusaha. Pengusaha sukses. Wah, bagus-bagus. Jadi kamu pas nih belajar di sini ya. Oke, tadi ada Badrun, terus yang berikut nanti duduknya tolong apa ya, jangan nggak kelihatan kamera ya. Jadi persis di belakangnya apa yang lurusannya saya, jadi kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imam, Imam, oke. Cita-citanya apa kemarin ya Imam? pengusaha saham. Waduh, keren. Kamu bisa udah paham saham nih kayaknya nih. Oke, selanjutnya. Halo. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Dodi, Dodi. Kemarin cita-citanya apa, Dodi? pengusaha sukses. Oke, ya oke. Jadi di sini udah banyak nih para pengusaha, calon-calon pengusaha ya. Pas banget nih kita belajar tentang wirausaha. Oke, kita ulang sedikit aja ya. Jadi tolong duduknya Badrun, Imam, Dodi bisa kelihatan, bisa di tengah situ mungkin sama di sebelah kanan lagi, kanan apa kiri deh dari kamu. Pokoknya saya perlu ngelihat jangan sampai nggak kelihatan nih muka-muka kamu ya, karena seperti yang saya bilang di sini kita akan banyak diskusi, kita banyak tanya jawab juga ya. Oke, sebentar saya ulang ya. Oke, buat yang baru datang, tolong lihat ke layar ya. Em, di sini kita kelasnya prakarya dan wirausaha. Mungkin di sini agak berbeda dengan kelas-kelas lainnya karena kita akan banyak sekali diskusi, tanya jawab, praktek, dan presentasi gitu. Nah, karena kita agak beda, saya bikin ada tata cara belajar di kelas khusus untuk prakarya dan wirausaha. Yang pertama, jadi untuk kita memupuk keberanian dan kepercayaan diri,
setiap usaha yang kita lakukan, jadi anak-anak misalnya habis bicara nih, habis jawab pertanyaan, habis bercerita, kita harus beri semangat, teman-temannya tuh harus beri semangat dengan tepuk tangan, gitu ya. Jadi ini saya mau langsung spontan aja, jadi setelah selesai menjawab, teman-temannya langsung support dengan tepuk tangan, ya. Kita coba ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk tangan. Ayo, yang lain coba, yang baru datang tepuk tangan kayak gitu ya. Jadi misalnya ada yang saya panggil nanti ngejawab, nah semua harus saling support gitu. Jadi di sini kita kelas itu nggak diem aja, nggak hening gitu, nggak. Kita di sini bebas. Kamu kayak ayo semangat Citra gitu, semangat Badrun gitu. Itu nggak apa-apa buat saya. Terus yang kedua, di sini agak berbeda. Di sini saya mau kalian berani salah dan berani gagal. Tapi di sini bedanya adalah kamu boleh salah dan boleh gagal itu asal kamu setelah melakukan usaha yang sungguh-sungguh gitu ya. Jadi bukan berarti nggak apa-apa nih di kelas Bu Uci asal aja boleh kok salah gitu. Itu bukan kayak gitu. Tapi artinya kamu nih udah melakukan usaha tapi ternyata usaha itu belum berhasil, itu disitulah inisiatif kamu, usaha kamu terlihat. Jadi di situ kamu belajar dari pengalaman untuk jadi lebih baik. Jadi ibaratnya kamu di sini tuh kan tadi 3 orang nih semua pada pengen jadi pengusaha nih. Jadi kayak anak bayi nih belajar jalan itu nggak mungkin langsung lari. Pasti ada jatuhnya, ada keserimpet kaki gitu ya. Jadi di sini kita nggak apa-apa karena jadi pengusaha pasti ada proses-proses di mana tiba-tiba dia stuck atau gagal gitu. Jadi di sini kita belajar untuk menghadapi itu. Contohnya ada yang tahu di sini Thomas Alva Edison? Ada yang pernah dengar? Dia adalah penemu bola lampu, ya, bohlam. Jadi dia itu bilang dia tuh nggak pernah gagal. Padahal dia udah beribu-ribu kali, bahkan 10.000 kali bisa disebut gagal. Tapi dia menyebutkan dia nggak gagal, tapi dia menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Gitu ya. Jadi di sini ketika kamu stuck, kamu di situ nggak gagal, tapi kamu dapat cara baru yang nanti kamu harus cari cara yang lain seperti itu. Dan yang terakhir, di sini kita mau semuanya itu senang, bersukacita. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau misalnya kita gagal atau kita juga malah putus asa, itu nanti ide-ide nggak keluar. Jadi di sini dibawa santai aja dan jangan takut dan jangan malu. Di sini anggap aja saya sebagai misalnya di kapal, saya kapten kapalnya deh gitu. Kamu adalah anak-anak buah kapal gitu. Gimana kapal ini nggak tenggelam, nanti saya akan kasih tahu kamu caranya. Ayo dayung ke sini, dayung ke situ gitu. Jadi kamu harus aktif gitu ya. Jadi di sini kita harus aktif, kreatif dan ekspresif. Gitu ya. Paham ya? Yang laki-laki nih semua yang baru datang. Oke. Nah, ini kita tadi baru sampai sini nih, lagi pemahaman. Jadi di sini saya nggak mau kasih tahu langsung saya jejelin atau saya cekokin artinya apa, tapi saya pengen tahu dari pemikiran kamu, pengalaman yang udah kamu dapat. Apa sih yang saya tahu tentang pengusaha? Di sini pengusaha dan wirausaha itu ada bedanya tipis sekali. Jadi nanti saya karena mungkin wirausaha masih belum terlalu familiar mungkin ya, jadi mungkin pengusaha lebih jelas gitu. Saya pengen tahu deh dari Dodi coba. Pengertian menurut kamu pengusaha itu apa sih? Mana Dodi? Ini Bu. Ya, ya. Kamu kan tadi pengen jadi pengusaha sukses nih. Kalau calon pengusaha sukses harusnya udah tahu dong, kamu cita-citanya aja pengusaha. Masa nggak tahu sih arti pengusaha gitu. Jadi menurut kamu apa sih pengusaha? Kerja keras. Kerja keras, oke. Ada lagi selain kerja keras? Jangan gampang menyerah. Ya, oke. Jangan gampang menyerah, bagus. Oke, coba kalau Imam?
Itu Apa, imam. Adin? Oh, itu tadi imam ya? Oke, Badrun. Oh, so. Badrun apa menurut kamu pengusaha? Kamu tadi kan pengen jadi pengusaha juga nih. Apa tuh menurut kamu pengusaha? Ngapain sih? Kalau nggak pengusaha itu ngapain aja sih sebetulnya? Sampai kamu pengen jadi cita-cita kamu? Hmm? Apa aja? Pokoknya apa yang ada di terlintas di kepala kamu keluarin aja tentang pengusaha. Apa-apa? Sorry nggak denger. Nggak apa-apa. Kan tadi udah saya bilang, di sini harus berani salah. Nggak apa-apa. Karena memang ini kan kita belum belajar. Justru apa yang ada di pikiran kamu saya mau dengar. Dan itu bukan suatu kesalahan karena memang kamu belum tahu gitu. Apa, Badrun? Pantang menyerah. Pantang menyerah juga. Oke, ya bagus-bagus. Ya, kurang lebih itu semua mencakup penjelasan juga tentang pengusaha. Nah, tadi juga kita sampai di sini nih contoh-contohnya. Tadi udah ada yang bilang pedagang. Siapa lagi yang mau nambahin selain pedagang? Contoh pengusaha. Tadi ada yang mau jadi pengusaha saham kan ya? Oke. Itu siapa tuh tadi? Imam ya, Imam. Terus apa lagi pengusaha? Pengusaha kuliner. Kuliner. Oke, bagus. Apa lagi? Apa? Kira-kira apa aja sih yang bisa dijadikan usaha itu menjadi seorang pengusaha nggak? Apapun yang kira-kira bisa diusahakan, terus itu dilakukan oleh pengusaha itu jadi pengusaha nggak? Iya, jadi bisa banyak banget kan? Berarti harusnya kamu bisa nyebutin 100 jenis pengusaha bisa nggak kira-kira? Mungkin nggak itu? Mungkin. Mungkin kan? 1000 mungkin nggak? 1000 jenis pengusaha mungkin nggak? Mungkin ya. Ya itulah pengusaha. Jadi pengusaha itu apapun yang benar-benar dia usahakan dan dia bisa hasilkan dari apa hasil kerjanya itu, apapun bentuknya, itu sebetulnya bisa kita sebut dengan pengusaha. Oke, jadi kita lanjut dulu di sini. Kita mau membayangkan jadi seorang pengusaha. Di sini ada berapa? 7 orang ya? Ya. Oke, bertujuh. Kita simulasi dulu supaya benar-benar merasuki nih. Kita kan belajar ya di wirausaha ya. Kita belajar untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, kamu nih ibaratnya bibit-bibitnya. Bagaimana nih memulainya? Bagaimana atau sebelum memulai kamu apa yang di kepala kamu tentang pengusaha itu coba kamu ceritakan. Jadi di sini kita permainan dulu. Jadi kita bayangin, masing-masing bayangin jadi pengusaha. Nah, caranya gimana? Ini saya mau kasih kisi-kisinya. Nah, ini saya kasih waktu 10 menit, ya. Atau 5 menit deh, 5 menit aja cukup. Kamu semua bawa buku tulis kan ya? Bawa ya, yang laki juga bawa semua ya. Oke, keluarin buku tulisnya. Nah, bayangin kita coba berhayal nih. Kamu udah jadi pengusaha yang sukses, ya. Kamu tulis nama kamu. Habis itu, sebelum menjadi pengusahanya apa, kamu benar-benar eksplorasi dulu. Kamu tuh sukanya apa sih? Bisa dari mulai hobi kamu, bisa mulai dari ketertarikan kamu, kesukaan kamu, itu kamu boleh tulis di situ. Yang benar-benar ini kamu harus jujur ya, harus benar-benar. Jadi jangan asal-asalan, kamu sungguh-sungguh rasain. Misalnya kamu ternyata selama ini sukanya masak gitu, kamu tulis kesukaannya masak, atau kamu suka apa namanya?
membaca buku gitu misalnya, atau kamu suka nonton, atau tadi ada yang suka pemain game apa pengen jadi gamer, aku suka main game gitu. Jadi di sini kamu tulis apapun, nggak ada salah nggak ada yang salah ya di sini. Benar-benar harus dari hati apa yang jadi kesukaan kamu. Nah, yang ketiga, ini juga kamu harus rasain di diri kamu sendiri. Kamu itu terlahir sampai sekarang, kamu ngerasa punya kelebihan apa sih? Ya, jadi kayak misalnya kamu nih kemarin-kemarin kan udah sekolah udah sampai kelas 11 ya. Kamu ngerasa, oh kayaknya saya lebih bisa matematik deh daripada Citra misalnya. Saya kayaknya ternyata lebih jago main bola gitu. Saya lebih gesit larinya. Saya lebih apa nah, itu kamu tulis kelebihan kamu. Di sini juga nggak ada salah dan di sini nggak boleh minder sama sekali. Kalau kamu merasa apa namanya, orang lain nggak merasa kamu kayak gitu, tapi kamu sendiri yakin kamu kayak gitu, nggak apa-apa, tulis aja. Gitu. Nah, terakhir baru kamu tulis. Dari kesimpulan kamu suka dan kamu punya kelebihan itu, kamu tuangkan jadi pengen jadi pengusaha apa. Gitu. Jadi nanti di sini kamu sebutin setelah nanti selesai 10 menit atau 5 menit tadi, kamu sebutin, saya Citra, saya seorang pengusaha kuliner tempe gitu misalnya, karena kamu suka makan dan kamu mungkin punya kelebihan atau kamu lihat di apa di sekitar kamu ada yang punya penjual tempe dan kamu pengen jadi apa namanya pengusaha keripik tempe gitu misalnya. Gitu ya, di situ jelas ya? Ada yang mau ditanya nggak? Mm-mm. Oke, kita kasih waktu 5 menit. Kamu di sini kita main simulasi dulu. Bayangin kamu menjadi seorang pengusaha yang sesungguhnya. Mungkin nggak pengusaha itu masih umur belasan tahun? Mungkin nggak? Coba Ibu tanya, mungkin nggak pengusaha masih duduk di kelas SMK? Mungkin nggak? Mungkin. Kan? Nah ya, jadi bayangin kamu benar-benar udah menjadi pengusaha. Dan kamu pilih deh pengusaha yang paling kamu pengenin apa. Ya, kamu pikirin deh tuh sambil kamu tadi tulis kesukaan sama kelebihan kamu. Jadi nanti akan kita lihat kamu cocoknya jadi pengusaha apa sebenarnya. Oke, saya tunggu 5 menit sekitar jam 2:20 ya. Saya setelin musik deh biar nggak sepi. Ini nggak boleh saling apa ya mempengaruhi ya, harus benar-benar dari hati masing-masing. If your eyes change color in the Yang inspirasi dulu. Yang inspirasi.
Instagram. Instagram. Terus TikTok kan. Itu kan paham. Macam aku sampai dan ada. Berapa sampai berjam dan sampai 23 jam. Disebut apa? Tidak semua. Saya ini dan saya. Mana ini? Iya, kesukaan. Dan membacanya. Gimana? Itu kesukaannya. Hah? Apa? Lima konten konten saya. Bisa aku tahu. Ladang. Wah, modelnya tadi kenal. Ya, ini ada. Udah? Belum. Dari pengusaha. Namanya dari pengusaha. Bisa kenal. Belum ya? Udah kelar semua belum? Belum. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Lanjutin dulu. Terus ini gimana?
Ada yang dari sini tahu kesukaan ini nonton film experience. 2 menit lagi ya, biar nggak kelamaan. Satu. Dua malu. Ini kurang-kurang. Oke. Kelebihan. Karena belajar. Itu muka. Udah selesai? Udah ya. Oke. Oke, saatnya kita presentasi. Oke, kita mulai dari Imam. Maju ke depan, Imam. Sorry. Sini saya tulis dulu. Imam. Oke, Imam, kamu pengusaha apa, Imam? Di dunia trading forex. Apa? Di Sorry, dunia nggak dengar. trading forex. Trading forex, keren banget. Pengusaha trading forex. Bisa ceritain nggak tadi bisa sampai ke sini tuh kesukaan kamu apa sih sebenarnya? Tadi kamu udah nulis belum? Maaf Bu, suaranya patah-patah. Iya. Tadi kamu udah nulis kesukaan Ya. kamu apa? Mm-mm. Kamu hobinya apa? Kesukaan kamu Membaca apa? buku. Membaca, oke. Membaca buku. Mm-mm. Menonton video orang yang ngasih materi. Atau Mm-mm. ngasih saran. Uh-uh. Terus? Udah. Udah. Terus kelebihan kamu apa? Menurut kamu? Apa Bu? Kelebihan kamu apa? Keunggulan kamu? Kamu merasa Belajar kamu sih. jago apa? Hah? Siap-siap. Abis ini kamu tepokin teman-teman apa? Ketepokin Imam ya. Apa? Kamu tadi kelebihannya apa? Belajar, mempelajari ya. Udah. Belajar dan mempelajari. Oke, apa namanya? Apa yang kamu tahu tentang trading forex tadi? Kok kamu bisa sampai ke situ apa? Kamu tahu apa tentang itu? Tahu dari orang. Nonton video orang. Jadi kamu udah paham kurang lebih trading itu seperti apa udah paham? Lumayan sih Bu. Lumayan, oke. Dan udah mulai coba-coba? Belum 100%. Hmm, oke, bagus. Udah. Oke, ya kita beri tepuk tangan buat Imam pengusaha trading. Temennya sport dong. Oke, yang kedua Kaila. Ayo, Kaila. Coba. Nah, ini dia nih, ada pengusaha muda kita nih. Pengusaha apa Kaila kamu?
Kan namanya juga masih simulasi. Kamu pura-pura jadi pengusaha nih. Oh, pengusaha apa, Kayla? Di bidang skincare. Bidang apa? Skincare. Oh, skincare. Keren. Oke, nah, kamu bisa sampai ke pilih pengusaha skincare. Kamu hobinya apa sih? Kesukaan kamu apa? Baca pigeon novel. Baca novel. Bagus, bagus. Pokoknya ibu selalu support orang yang gemar membaca. Karena itu adalah jendela pengetahuannya. Oke, selain itu ada lagi sukaan kamu? Kesukaan kamu? Apa? Ada lagi kesukaan kamu selain baca novel? Kamu tulis apa di situ kesukaan kamu? Udah kamu tulis belum? Atau cuma baca novel aja? Kesukaan. Hah? Kesukaan tidur. 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 Oke, kita tulis aja ya, tidur. Siapa tahu tidur ternyata jadi pekerjaan ya suatu hari nanti ya. Terus ada lagi? Kelebihan deh, kelebihan kamu apa? Kamu jagonya apa nih? Punya kelebihan apa kamu? Diam-diam ternyata kamu misalnya jago nulis mungkin? Nulis. Nulis bisa ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Enggak ada. Udah, oke. Nah, sekarang kenapa kamu pengen jadi pengusaha? Kamu kenapa jadi seorang pengusaha skincare? Kenapa? Kenapa kamu pilih skincare? Apa karena kenapa? Insecure. Apa insecure? Maksudnya gimana tuh coba? Nggak apa-apa, itu kan mungkin dari orang-orang yang insecure pakai skincare jadi secure gitu ya maksudnya ya. Ya, oke. Ya udah tepuk tangan buat Kayla. Kita lanjut ke Citra. Kita pengusaha muda berikutnya adalah pengusaha apa nih? Kamu pengusaha apa, Citra? Di bidang perdagangan. Nah, dagang apa nih? Dagangnya dagang apa, Citra? Macam-macam. Iya, macam-macam kan juga ada jenisnya, misalnya macam-macam kayak toko kelontong atau macam-macam sayur mayur, macam-macam baju gitu. Ini macam-macam apa? Karena beda-beda loh cara prosesnya nanti. Jadi pedagang bunga. Bunga, oh keren. Kenapa kamu pengen jadi pedagang bunga? Oh, sebelum kenapanya, kamu sukanya apa sih sebenarnya? Sukanya baca cerita fiksi. Baca fiksi. Oh, seneng banget nih pada suka baca ya di sini. Terus ada lagi? Gak ada. Nggak ada. Oke. Menurut kamu kelebihan kamu apa sih? Bakat kamu apa sih di sini? Nggak apa-apa. Kamu pede aja ceritanya. Memang, orang lain mungkin nggak tahu, tapi saya bakatnya ini gitu. Kamu sebutin aja. Baca buku sampai lupa jam. Iya, boleh, boleh, boleh. Itu termasuk kelebihan ya. Belum tentu orang lain bisa baca sampai seberjam-jam ya. Sampai lupa waktu. Nah, dari kamu bakat dan sukanya ini, kenapa kamu milih jadi pedagang bunga? Biar romantis aja gitu.
Oke, biar romantis, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi fokusnya kamu supaya dagangan bunga kamu laku buat orang-orang yang mungkin butuh memberi ke pasangan gitu ya. Ya, oke, tepuk tangan buat Kayla. Dita. Oke, selanjutnya adalah Dita lagi Citra ya? Sorry, salah nama. Tadi yang selanjutnya Badrun deh, Badrun. Badrun pengusaha apa nih? Berusaha trading atau saham. Saham. Wah, sama dong sama Imam. Saingan nanti dong. Sama. Dari partner. Saham. Oke. Emang kamu hobinya apa sih? Sukanya apa sih? Suka membaca buku, main game. Mm-mm. Gamer. Terus apa lagi? Suka olahraga. Kelebihan kamu apa? Bakat Kelebihan kamu apa sih? Kamu udah tahu nggak sih kira-kira? Kamu tuh berbakatnya apa dibanding orang lain tuh kamu punya kelebihan apa? Nyadar nggak kira-kira? Yang kamu tulis apa di situ? belajar, mengedit, Apa? belajar Hah? dan mengedit Mengedit apa nih? Video. video. Wah, keren. Udah bisa ya kamu ya. Terus? Ada lagi? Jualan online. Jualan online. Oh, kamu udah jualan, udah jadi pengusaha dong. Kamu jualan apa? Afiliator. Oh, kamu udah jadi afiliator. Aduh, gila, hebat. Afiliator di mana? Shopee. Nah, hebat. Oh. Ya, oke, tepuk tangan buat Badrun. Gak nyangka deh, ternyata udah pada jago-jago jadi pengusaha ya. Oke, Kayla. Kayla udah, sorry, selfie. Selfie, kamu pengusaha apa nih? Penjual kue Penjual kue. Kuenya kue apa? ulang tahun. Oh, kamu bisa buat kue? Enggak. Belum bisa, nggak apa-apa. Banyak juga pengusaha yang nggak bisa. Pengusaha kopi, belum tentu dia bisa bikin kopi. Tapi mungkin dia punya modal atau dia punya semangat, punya kesempatan, ya. Oke, hobi kamu apa? Baca novel. Baca novel. Hebat-hebat banget sih di sini para pembaca semua. Terus apalagi ada? Udah Udah, kelebihan kamu apa kira-kira? kerjakan soal matematika yang lewat FYP TikTok. Sorry, nggak dengar apa? Membaca apa? Mengerjakan soal matematika yang lewat FYP TikTok. Mengerjakan soal matematika yang lewat apa? FYP TikTok. Oh, serius? Emang bisa kamu dari FYP gitu langsung kamu kerjain gitu? Hebat. Matematika lewat FYP TikTok. Seneng deh Ibu nih kalau kayak gini. Hebat. Oke, tepuk tangan buat selfie. Nextnya kita punya Dita. Dita pengusaha apa nih Dita nih? Apa Dita? Apa, Bu? Kamu pengusaha apa? YouTube game. YouTube game? Maksudnya gimana tuh? Membuat video di Membuat- YouTube. Membuat video game, gitu? Membuat video game. Membuat video tentang game, gitu ya? Ya. Tentang game. Jadi, oke.
Kamu yang cita-citanya jadi gamer ya soalnya ya. Kamu paling suka game apa sih? Kamu mainnya game apa? Game ML, FF. Oh, oke oke. Ibu nggak terlalu tahu game sih. Tapi kamu di situ apa namanya? Dapat skornya tinggi gitu sampai kamu emang memutuskan jadi gamer? Kenapa? Ya, tinggi. Lumayan. Hebat. Oke. Terus hobi kamu apa? Bermain game dan melakukan pekerjaan yang belum dikerjakan. Apa? Melakukan pekerjaan yang Yang belum dilakukan. belum mengerjakan pekerjaan yang belum dilakukan gimana caranya? Maksudnya kan belum dilakukan. Maksudnya gimana tuh? Jadi kamu pengen mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baru kali ya maksudnya ya? Ini kok freeze ya? Nah, oke oke. Apa tadi bener nggak maksudnya tadi kamu ngerjain pekerjaan yang belum pernah dilakukan oleh kamu gitu ya? Hmm. Berarti kamu explore ini ya, apa namanya pengalaman baru gitu ya? Pekerjaan. Oke, kalau kelebihan kamu apa? Bernyanyi dan menciptakan nyanyian sendiri. Hebat, mencipta lagu ya. Iya. Udah bikin berapa lagu? Udah punya lagu sendiri dong? Udah. Bisa main musik nggak, Dita? Hah? Bisa main musik? Enggak, belum bisa. Belum bisa, tapi nyanyi ya, sukanya ya. Berarti selain hobi main game, hobi nyanyi dong ya? Ya. Oke. Oke, kita beri tepuk tangan buat Dita. Oke, yang terakhir kita panggilkan pengusaha Dodi. Pengusaha Dodi. Pengusaha kita yang terakhir nih apa nih pengusahanya? Kamu seorang pengusaha apa, Dot? Live streaming. Live streaming, oke. Maksudnya gimana tuh pengusaha kok live streaming tuh gimana? Apa yang kamu live streamingin? Jualan atau kayak ini PK-PK gitu. Apa? Atau apa? Jualan Mm-mm. Jualannya apa yang kamu jual? sama affiliate gitu. Affiliate juga. Oke, berarti kamu ini ya sama kayak Badrun ya. Udah Ya, udah jadi afiliator belum? udah. Cuma Oh, aku udah juga. Mm-mm. punya 2 akun. Oh, oke. Apa akun yang satu buat jualan, satunya buat? Buat ini live biasa. Oh, keren. Jadi kamu udah ngerti ya cara jadi afiliator jualan. Nah, apa tuh yang kamu jual di situ? Fokusnya apa? Ada nggak? Inilah peralatan itu. Peralatan. Oke, good, good, good. Jadi ini ternyata diam-diam udah pada jadi pengusaha ya, tanpa dikasih tahu udah ngerti nih. Jadi lebih gampang nih nanti kita belajarnya. Oke, tepuk tangan dulu buat Dodi. Tadi sorry belum belum selesai ya Dodi. Tadi hobi sama kelebihannya apa ya Dodi? Hobinya apa? Hobi kamu apa Dot? Kesukaan membaca buku dan menonton live. Buku, nonton live. Nonton yang kamu tonton apa biasanya? Nge-like bu jaringannya. Oh, oke oke. Kedengeran nggak? Kamu nontonnya sukanya nonton apa? Kamu bilang suka nonton. Nontonnya sukanya nonton apa? Ya nonton yang live gitu. Live jualan atau
Tip Oh, orang. live aja ya pokoknya. Terus kalau kebiasaan kamu apa? Kelebihan Lebih kamu? Mm. mengedit dan membuat konten dan live streaming gitu. Oh, hebat. Oke. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Kita udah belajar simulasi jadi pengusaha dan membayangkan kamu jadi pengusaha ya. Oke, kita masih ada waktu sebentar lagi. Kita masuk ke materi dulu ya. Oke. Jadi kita ini di kelas namanya wirausaha. Kalau tadi kita panjang lebar dan berpraktek pura-pura jadi pengusaha, di sini namanya kita sebut sebagai wirausaha. Wirausaha itu terdiri dari dua kata, wira dan usaha. Nah, di sini siapa yang bisa jawab? Artinya kira-kira wira apa sih? Ayo, tunjuk tangan, berani aja. Siapa yang berani sebutin kira-kira wira itu artinya apa? Apa aja menurut kamu, bayangan kamu apa wira? Perwira. Nah, itu kira-kira seperti apa tuh orangnya? Ayo, nggak apa-apa. Kita kan belajar. Sebutin aja. Bayangan kamu kira-kira wira apa ya artinya ya? Kayak seorang nama, orang dinamain wira, artinya apa? Kayak orang dinamain imam, kira-kira apa artinya? Pemimpin gitu ya. Nah, kalau wira kira-kira apa? Berani. Berani. Oke. Ada yang lain? Kira-kira wira itu artinya apa? Yang keras, yang keras. Apa? Nggak apa-apa, salah pun nggak ada yang salah kok di sini. Kita kan namanya juga baru belajar, kita tebak aja. Wira kira-kira apa ya? Selain berani, kira-kira apa wira? Apa? Tidak gampang menyerah. Tidak gampang menyerah. Oke, ya, oke. Kalau usaha tuh apa sih? Melakukan usaha, ya. Pekerjaan itu juga usaha. Ya, kebayang ya, usaha pasti semua orang udah tahu ya artinya usaha. Oke, ini kita lihat. Wira itu definisinya adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, dan gagah berani. Itu udah pasti tadi udah bener ya, gagah berani ada. Tidak gampang menyerah juga seorang pejuang. Jadi jawaban kalian itu benar semua. Ya, jadi wirausaha dan usaha itu artinya adalah perbuatan, pekerjaan, amal, berbuat sesuatu. Ya, jadi kira-kira artinya wirausaha itu apa sih gitu dari seorang pejuang berarti kan dia berusaha, berjuang, tapi dia juga seorang pemimpin, dia seorang teladan gitu. Nah, definisi dari wirausaha itu adalah ini. Orang yang menciptakan, membangun, mengembangkan bisnis baru dari nol dengan ide yang inovatif. Ya, jadi kamu nih tadi ya seorang wirausaha atau pengusaha tadi ya, kamu menciptakan bisnis dari nol yang tadinya nggak ada sampai jadi ada. Nah, itu tuh ngapain aja sih seorang pengusaha itu? Ya, kamu menentukan cara produksi yang baru. Jadi kan misalnya ada bahannya kamu produksi dulu nih. Terus kamu susun kegiatannya. Kegiatan dari usaha tadi. Misalnya kamu harus kirim barang. Kamu harus bikin produksi baru. Terus kamu juga di sana ada keuangan.
pasti kamu untuk membeli bahan itu ada modal ya. Jadi gimana kamu nih belajar mendapatkan modal, mengatur keuangannya, jangan sampai tekor, jangan sampai rugi, gimana supaya keuntungannya berlipat, dan bagaimana keseluruhan pengoperasiannya, dan terakhir adalah bagaimana cara memasarkannya. Ya, jadi di sini tadi udah ada 2 orang nih yang udah bisa sisi pemasaran. Ya, tadi yang namanya affiliate atau tadi mau jadi pengusaha live streaming. Nah, itu sebetulnya agak kurang tepat ya. Jadi bukan berarti salah. Live streaming atau affiliate itu bukan seorang pengusahanya, tapi dia adalah bagian dari proses menjadi pengusaha. Seorang pengusaha untuk memasarkan barangnya yang dia punya, mau dia jual, mau itu barang atau jasa, dia melakukan tindakan untuk memasarkan dengan cara live streaming, dengan membuat video konten, dengan bekerja sama menjadi afiliator. Nah, itu nanti saya harap kita belajar nanti kalau udah di kelas yang berikut-berikutnya ya. Jadi pengennya nih kita semua bisa dan paham bagaimana menjadi wirausahawan sampai tadi proses sampai ke pemasarannya. Nah, itu semua disebutnya adalah wirausahawan atau entrepreneur. Di sini ada yang udah pernah dengar entrepreneur nggak? Coba tunjuk tangan. Yang udah pernah dengar kata-kata entrepreneur siapa? Belum. Belum ya. Nah, kalau kamu sering atau lihat di YouTube, di TV, segala macam, sebetulnya kalau disebutkan entrepreneur itu adalah sebutan bahasa Inggrisnya dari wirausahawan. Gitu ya. Nah, kalau ada yang pernah dengar UMKM, ada yang pernah dengar? Udah Udah. Ada yang tahu kepanjangannya nggak? membantu pedagang kecil. Membantu pedagang kecil. Itu definisinya kali ya. Tapi juga bukan membantu, tapi UMKM itu adalah pelaku usahanya juga. Jadi pengusaha UMKM. Nah, UMKM sendiri artinya adalah unit usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi apapun yang usahanya itu masih di skalanya mikro tuh sangat kecil perorangan. Mungkin kalau misalnya tadi Badrun sama siapa ya yang afiliator udah punya barang dia mau jualin tapi dia masih sendirian, modalnya sangat kecil. Nah, itu namanya mikro. Terus pengusaha kecil tuh mungkin sudah ada partnernya, sudah ada yang bantuin gitu. Dan menengah mungkin dia sudah punya kios, sudah punya pemasaran yang lebih besar. Nah, itu pengusaha menengah. Gitu ya. Nah, di sini tadi kan awalnya sebelum kita ngomongin wirausaha, kita sebutkan pengusaha. Nah, sebetulnya apa sih bedanya pengusaha sama wirausaha? Kalau pengusaha, tadi kan kamu ceritanya nih jadi pengusaha bunga, trading, terus juga jadi apa lagi tadi, game, pengusaha game, dan lain-lain. Seorang pengusaha itu adalah yang memiliki usaha atau yang mengelola usaha, ya. Jadi kamu tuh udah pura-puranya tuh tadi udah jadi pengusaha bunga, kamu ngelola nih usaha bunga kamu. Dan seorang pengusaha itu udah pasti harus punya kepercayaan diri dan kepemimpinan. Kenapa? Soalnya kalau kamu nggak percaya diri, kamu nggak akan bisa jadi seorang pengusaha. Karena kamu ngerasa, aduh, saya nggak punya kemampuan gitu. Saya nggak berani gitu jadi pengusaha. Udahlah, saya jadi ikut orang aja gitu. Nah, berarti karakter yang percaya diri itu harus diperlukan untuk jadi seorang pengusaha. Dan kenapa kepemimpinan? Soalnya di mana kamu seorang pengusaha itu bekerja awalnya bisa jadi sendirian. Kamu punya ide, saya mau jadi dagang bunga gitu. Nah, di situ kan kamu memimpin diri kamu sendiri. Nah, terus nanti kamu misalnya udah kewalahan, mau nggak mau kamu harus kerjasama sama orang.
kamu akan memimpin, kamu punya pegawai nantinya. Bisa dari 1, 2, sampai bahkan ribuan gitu. Karena cita-cita kamu kan jadi pengusaha sukses. Jadi nanti kamu akan jadi pemimpin. Dan kita akan belajar bagaimana sih jadi seorang pemimpin di sini. Nah, sekarang bedanya apa dengan wirausaha? Kalau wirausaha itu adalah bedanya dia inovatif. Seorang yang inovatif mampu mewujudkan cita-cita kreatifnya ke dunia nyata. Ya, terasa nggak bedanya? Kalau seorang pengelola, pengusaha, itu mungkin barangnya sendiri bukan dari yang dia punya atau dia produksi sendiri. Kalau seorang pengusaha itu bisa jadi ya kayak pedagang gitu ya. Dia ngambil barangnya di orang, misalnya kamu jadi afiliator, itu kan barangnya orang, kamu jualin. Nah, itu belum menjadi seorang wirausaha. Kalau seorang wirausaha, kamu menciptakan, kamu membuat produk kamu sendiri, produk atau jasa kamu sendiri. Ya, jadi kamu cita-citanya jadi, tadi nggak apa-apa udah jadi pengusaha bunga. Nah, bunganya itu kamu apain? Oh, saya mau jadi bunganya supaya orang-orang jadi romantis. Nah, di situ ada tuh nilai wirausahanya. Kamu udah punya ide. Nggak sekedar jualan bunga, tapi bunga yang supaya bikin orang romantis. Gitu. Nah, apalagi kalau seorang wirausaha itu bedanya adalah dia mampu ngelihat peluang usaha yang nggak dilihat orang lain. Ya, jadi kayak misalnya nih di daerah kamu lihat, oh banyak sekali ya tanaman pisang misalnya ya. Nah, orang-orang ngelihat tanaman pisang lewat mah lewat aja gitu. Nah, kalau kamu, ini bisa diapain ya? Ini kok banyak banget nih yang kececer, bisa saya apain? Nah, itu kan kamu punya peluang. Peluang itu kamu jadikan sebuah usaha yang nantinya dikemas menjadi sebuah barang yang bisa menghasilkan. Nah, kayak gitu. Sedangkan kalau tadi pengusaha aja, dia udah ada dari sononya. Kamu tinggal jalanin aja usaha pisangnya tadi. Kalau ini kamu lihat pisang itu bisa diapain, gitu. Terus melakukan inovasi. Nah, ini yang juga karakter yang kita akan belajar. Gimana sih bikin inovasi? Kalau tadi bedanya dengan pengusaha kamu jualan-jualan aja, kalau yang tadi pisang ini bisa diapain? Mau jadi keripik kah? Mau jadi apalagi ya, inovasi yang nggak pernah ada misalnya skincare dari pisang gitu, masker pisang, itu kan inovasi. Nah, itu wirausaha. Seperti itu wirausaha ya. Jadi kamu punya penemuan baru. Kamu bagaikan Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu tadi, gitu. Jadi yang orang lain nggak punya kepikiran, kamu kepikiran. Tuh. Berani ambil resiko. Nah, ini yang tadi Ibu bilang dari awal, kamu harus berani gagal, kamu harus berani salah gitu. Tapi salahnya jangan sekedar salah, kamu harus udah ada usahanya dulu. Ya, jadi di mana-mana seorang pengusaha kalau nggak berani ngambil resiko itu bisa dibilang pengusahanya akan stuck di situ-situ aja karena seorang pengusaha itu harus berani, apalagi kamu tadi ada yang mau jadi pengusaha apa namanya trading ya saham, itu udah luar biasa keberaniannya. Dan yang terakhir sama juga adalah percaya diri dan kepemimpinan. Nah, gimana nanti kita harus, makanya tadi saya bilang, kamu harus berani ngomong. Kamu harus berani lontarin ide-ide yang di kepala kamu. Di sini saatnya kamu belajar. Kamu tadi semuanya saya seneng banget kamu seorang pembaca buku semua. Di situ kamu bisa dapat ilmu. Nah, saatnya di sini prakteknya. Kamu udah ada ilmu, kamu bagaimana usaha kamu. Di sini tempatnya salah, ya. Tempatnya kamu benar-benar mencari berbagai cara. Jadi jangan takut. Ya, jadi kurang lebih udah kebayang ya bedanya ya. Ada yang mau ditanya nggak? Wirausaha itu apa atau masih belum paham?
Sorry, nggak kedengeran apa? Nggak ada. Nggak ada ya, bisa lanjut dulu ya. Oke, nah ini kita ambil ya contoh-contoh wirausaha. Nah, kalau dari jenisnya wirausaha itu banyak sekali. Ini kita bagi jadi 3 jenis. Yang pertama itu wirausaha kerajinan. Kita lihat di sini nih, ada yang bikin kerajinan anyaman dari pelepah pisang. Dia bikin jadi keranjang, dia jual. Kemudian di sini ada yang jadi apa namanya, pengrajin boneka, souvenir. Yang sebelah kiri ini juga menjadi apa dari kayu untuk menjadi souvenir. Ini contoh wirausaha kerajinan. Nah, di sini kan kamu SMK pertanian ya. Ternyata wirausaha pertanian itu juga banyak jenisnya. Di sini ada yang wirausaha untuk tanaman pangan, ada yang mungkin tadi dari pisang jadi makanan, ada yang tanaman air hidroponik. Ada yang tahu hidroponik nggak? Tahu. Tahu ya. Udah ada yang bisa belajar hidroponik di sini? Belum. Belum ya. Oke, di sini nanti kita mungkin 2 minggu lagi kita bisa tonton videonya. Oke, ini contoh-contohnya ya. Juga tadi ada yang mau jadi kue ulang tahun ya, wirausahanya banyak. Kita bisa olahan makanan keripik, kita jadi kue, jadi cemilan segala macam yang nanti kita bikin brand namanya, kita jualin nggak hanya di sekitar, kita jualin online, bahkan kalau bisa kita ekspor sampai luar negeri gitu. Cita-cita kita harus setinggi itu. Oke. Nah, sambil jalan kita nonton dulu yuk. Kayak apa sih kira-kira wirausaha? Salah satunya di sini adalah pengusaha pengrajin. Yang pertama, Rusdi Raisa, owner dari The Rusa. Rusdi Raisa adalah seorang pria yang lahir di Garut pada 6 Juni 1987. Rusdi memiliki bisnis yang bergerak di kerajinan kulit premium dengan brand The Rusa. Dia mendirikan The Rusa dengan hanya bermodalkan 50.000 saja saat masih kuliah di tahun 2006 lalu. Nah, mungkin bagi kalian banyak yang bertanya bagaimana bisa membangun bisnis dengan modal sekecil itu. Dengan modal kecil tersebut, Rusdi menggunakan 20.000 untuk membeli bahan baku, yaitu 2 kg limbah kulit. Limbah kulit, teman-teman. Dan sisanya ia belikan perlengkapan seperti lem dan jarum. Kemudian dari bahan-bahan dan perlengkapan yang sudah ia beli, Rusdi membuat 70 buah sarung ponsel dan meraup keuntungan lebih dari 1 juta. Jadi dengan modal yang 50.000 tadi, dia bisa meraup keuntungan lebih dari 1 juta rupiah. Itulah kreativitas. Asal kita niat dan usaha yang sungguh-sungguh, sesuatu yang dirasa tidak mungkin bisa menjadi kenyataan. Nah, prinsip itu juga yang telah dipegang Rusdi dalam usahanya sejak dulu. Motivasi Rusdi untuk menggeluti usaha ini tidak hanya sekedar untuk bisa membayar uang kuliah, tapi sudah berkembang menjadi obsesi besar ingin menjadi pengusaha yang sukses. Setelah itu, dia kemudian beralih memproduksi jaket kulit lantaran kala itu permintaannya cukup besar. Rusdi mulai mempekerjakan karyawan yang bisa menjahit dengan mesin, karena dia hanya bisa menjahit dengan tangan pada saat itu. Ia menyulap rumah kontrakan karyawannya menjadi tempat produksinya. Nah, usaha Rusdi ini pun makin berkembang setelah ia memproduksi jaket kulit ini. Pada suatu hari, ada seorang konsumen minta dibuatin tas, dan ternyata banyak sekali yang menyukai tas produksinya Rusdi ini. Singkat cerita, permintaan pasar pun banyak, dan melambung tinggi melampaui permintaan jaket. Sejak tahun 2009, dia memutuskan untuk fokus memproduksi tas karena prospek bisnisnya lebih menguntungkan daripada jaket. Hal itu kemudian mengubah nasibnya menjadi seorang pengusaha muda dengan omset lebih dari 4,8 miliar dalam waktu setahun. Oke, lanjut ke pengusaha sukses kerajinan tangan Indonesia nomor 2, yaitu Andra Prasetyo, owner dari Pangjati Rustic Furniture & Craft. Andra Prasetyo adalah pria kelahiran Tuban 15 September 1974. Ayo, siapa yang dari Tuban?
Ia menjadi salah satu pengusaha muda kerajinan tangan dan furnitur yang sukses. Pertama kali usahanya dibangun di tahun 2000 dengan nama Pangjati Rustic Furniture and Craft. Andra Prasetya sama sekali tidak mengeluarkan modal untuk membangun usahanya itu. Awalnya, dia hanya memanfaatkan limbah bekas seperti kayu dan ranting sebagai bahan baku utama pembuatan dari berbagai macam produk kerajinan dan furnitur. Perjuangan Andra Prasetya dalam membangun bisnis ini tidaklah mudah. Awalnya banyak yang mengejek dan meremehkan bisnisnya. Andra harus mengalami jatuh bangun sampai diremehkan oleh rekan dan kerabatnya sendiri. Pangjati Rustic Furniture and Craft juga hampir bangkrut saat terjadi krisis global pada waktu itu. Pendapatannya anjlok dan hampir seluruh karyawannya memilih untuk mengundurkan diri karena dia tidak bisa membayar gajinya. Pada saat itu, dari 100 karyawan yang bekerja, hanya sisa 3 orang yang masih bertahan. Namun, meskipun sudah di ujung tanduk, nyali Andra untuk tetap mempertahankan bisnisnya tidak akan pernah padam. Dari dibantu 3 karyawannya itu, Andra melanjutkan bisnisnya hingga akhirnya berkembang dan meraup omset miliaran rupiah seperti saat ini. Karya-karya Andra tak hanya diminati oleh pembeli lokal saja. Andra juga memasarkan produknya atau karyanya ini hingga ke benua Eropa. Oke. Ya, ini karena waktunya juga udah mau selesai ya. Tadi agak telat sedikit. Jelas nggak tadi videonya? Jelas ya. Nah, kebayang dong tadi, nanti mungkin minggu depan kita bahas, tapi bayangin aja cuma dari modal 50.000 rupiah bisa sampai akhirnya dia sukses. Yang kedua tadi pengusaha kayu, dari bahkan tidak ada modal sama sekali dari barang bekas, akhirnya juga dia bisa sampai ekspor ke luar negeri gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan belajar gimana sih untuk usaha kerajinan, usaha tanaman pangan. Kamu kan di sini belajar pertanian ya, sama makanan olahan. Nah, sebelum kita akhirin, di sini Ibu ada apa namanya proyek ya. Proyek untuk kita diskusiin minggu depan. Jadi, kamu ini rumahnya tinggalnya pada deketan apa enggak? Jauh. Jauh ya, nggak apa-apa. Justru semakin bagus kalau semakin jauh. Jadi ini perorangan aja. Yang pertama, kamu eksplorasi. Jadi kamu lihat di sekitar kamu. Tadi kan di situ ada yang pengusaha kulit sama pengusaha kayu. Misalnya di sekitar kamu, kamu lihat ada material apa sih? Misalnya ada daun pisang, ada daun kelapa mungkin, atau ada batu, atau ada apa gitu yang kira-kira potensial. Kamu kan tadi kita apa ya? Ini nih saya pengen mulai sekarang detik ini juga jiwa kamu harus jadi jiwa wirausahawan. Kamu harus jadi inovator, inovasi ya. Jadi kamu ketika ngelihat sesuatu, kamu langsung mikir, oh ini bisa jadi ini, oh ini bisa jadi produk ini, oh ini bisa saya jual gitu. Nah jadi selama seminggu ini kamu explore di sekitar kamu di rumah kamu, di kebun-kebun, kamu lihat ada apa aja, atau di tempat pertanian yang dekat kamu gitu. Nah, kemudian cari tahu gimana teknik produksi supaya menghasilkan barang kerajinan. Ya, nanti saya kasih contohnya. Terus yang kedua, kamu observasi, kamu cari wirausahawan atau pengusaha yang ada di lingkungan kamu, dan kamu liatin kegiatannya. Kayak misalnya ada di sebelah di pasar kamu ketemu sama seorang pengusaha ayam gitu. Kamu berani aja kamu tanya-tanya, "Bapak, gimana sih cara mulai usahanya?" gitu. Nah, ini kamu yang namanya observasi, itu kamu mengamati dan kamu cari kamu belajar dari pengalaman dia. Nah, di sana nanti sepanjang seminggu ini kamu buat catatannya dari eksplorasi dan observasi kamu untuk bahan diskusi di minggu depan. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya kamu temuin di sekitar kamu tuh banyak pohon pisang, ada pelepah pisang. Materialnya tuh ini, kamu pilih ini. Jadi, nanti bisa kamu bawa contohnya berupa barang aslinya misalnya ada. Kalau nggak ada, kamu bisa ceritain aja juga nggak apa-apa. Atau kamu
di kertas kamu gambar kira-kira kayak gini loh bentuknya gitu. Ada misalnya ada buah apa ya banyak misalnya di dekat kamu misalnya atau tanaman singkong gitu. Nah, terus teknik produksinya untuk jadi barang itu yang bisa dijual mau diapain nih singkong mentah tadi. Apakah bisa dipanasin, digoreng, atau tadi batangnya bisa dijalin jadi kayak tadi pengusaha kayu jadi pajangan, jadi apa? Nah, itu kamu catat semua dulu. Jadi di sini kan kamu mencari inovasi baru ya. Kamu eksplorasi apa yang bisa di sekitar kamu. Jadi kamu nggak usah dapat modal yang besar, tapi dari barang-barang yang nggak kepake itu bisa kamu jadikan usaha apa. Itu yang kita pelajarin. Itu eksplorasi. Yang kedua itu adalah observasi. Kayak contohnya nih, kamu ke pasar ketemu namanya Cek Indah. Dia pengusaha peyem gitu ya. Nah, kamu tanya-tanya tuh ke Cek Indah, gimana sih bikin peyem? Gimana sih caranya bisa jualan peyem gini gitu? Dapat dari mana singkongnya? Terus jualannya kemana? Kira-kira pendapatannya berapa? Itu kamu tanya-tanya. Jadi kamu bisa aja ke pasar, misalnya nggak dapat wirausaha, pengusaha, pedagang pun nggak apa-apa. Tapi kamu benar-benar berdialog, ya. Kamu wawancara, kamu ngobrol sama pengusaha itu sehingga kamu yang tadinya nggak tahu pengusaha tuh ngapain aja sih gitu, kamu jadi tahu. Nah, nanti di minggu depan kita bahas. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Mbak. Kira-kira susah nggak PR-nya? Nah, Gampang kan? Ya, karena ini kita saya gimana caranya diakses yang kamu mungkin terbatas, tapi kamu masih bisa dapatkan. Justru gimana nih ngeksplorasi yang ada di wilayah kamu sampai akhirnya jadi benar-benar usaha yang semoga ini beneran terjadi nyata gitu. Oke, kalau udah nggak ada yang apa ditanya lagi, kita sudahi. Ada nggak yang kira-kira belum jelas atau ada yang mau ditanya sebelum kita bubar? Nggak ada ya. Oke, kalau gitu sebelumnya saya terima kasih banyak buat kelasnya hari ini, buat semangatnya juga. Sampai ketemu di minggu depan dan jangan lupa tugasnya. Nggak apa-apa kalau misalnya belum sempurna atau apa, pokoknya kita semaksimal kita bisa kita cari dulu. Oke, kita tutup dengan doa. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Dah.